Hari ini saya ingin melanjutkan berbicara mengenai anak autis hiperaktif. Anak adalah kebutuhan khusus. Salah satu yang saya alami dalam kehidupan saya adalah putra saya, Dedek Setiawan. Sering dikatakan Sultan, ya kan? Ya. Beberapa hari yang lalu saya sudah membicarakan mengenai latar belakang Dedek Setiawan. Hari ini saya melanjutkan dia ceritanya yang kelanjutan yang ada adalah kemarin dia masuk SMP Tumbuh yang ada di Yogyakarta setelah SD, setelah ikut terapi di Yayasan Fajar Nugroho. Pada saat masuk SMP, putra saya ini punya sesuatu kelebihan tertentu. Ada satu cerita, dia pernah menjuarai lomba renang satu SMP. Karena orang tidak tahu, karena dia ini adalah dididik ya, di kursus bermacam-macam olahraga pada saat masih SD maupun yayasan. Dia juga berlatih, ada pembina dari renang. Ini sehingga pada suatu saat ada perlombaan, orang tidak tahu, sehingga dia masuk dalam satu kategori kelas yang lemah. Ternyata dia kuat dan mampu untuk bersaing, sehingga dia pernah ada satu piala ya, juara. Tahun depannya lagi karena dia sudah kurang tahu, ya dia ranking 7 lah. Tapi berbeda kelas, berbeda sekolah lagi. Karena dia mewakili sekolahnya. Nah, setelah itu, setelah di SMP Tumbuh, ada kelanjutannya, dia sudah lulus. Ya. Dia masuk ke SMA Tumbuh. Di saat masuk SMA Tumbuh, tetap seperti saya katakan kemarin, di SMP dia tetap dibimbing oleh guru, dan juga di satu ruangan itu tidak lebih daripada 15 orang dalam satu ruangan. Jadi baik SMP maupun SMA tetap ada yang membimbing dan masuk berdampingan dengan di pintu, di samping tempat dia duduk. Setelah sekian lama dia di SMA, pada saat tahun 2019 COVID, dia tidak pernah pulang pada waktu itu. Kami ajak dia pulang ke Palangkaraya karena COVID. Di situ dia ujian online, dia lulus. Setelah itu dia lulus, kami ajak untuk menandatangani ijazah. Jadi saya lanjutkan lagi cerita mengenai putra kami, karena tadi ada sesuatu hal sehingga saya kembali ke rumah melanjutkan cerita putra kami, Dedek. Setelah pulang ke Palangkaraya dari Jogja karena COVID, pada saat itu Dedek sekolah online sampai selesai, lulus SMA. Pada saat di rumah, dia sering kami berikan kepercayaan untuk memberikan tugas seperti mempersiapkan sound system, mempersiapkan aksesoris, dan mempersiapkan kelengkapan yang dibutuhkan orang, karena kami dalam usaha pelayanan. Sehingga dia mengatakan, aku tidak mau lagi ke sana, aku ingin kerja di Palangkaraya. Bermacam cara saya dengan ibu untuk mengajak dia untuk menandatangani daripada ijazahnya. Dia tetap menolak. Akhirnya kami katakan, setelah tanda tangan kita balik lagi. Kenapa?
dia tidak mau lagi ke Jogja karena selama ini ibu kakak-kakaknya sudah selesai pulang ke Palangkaraya. Jadi jarang untuk ke sana kecuali ibu dan saya. Jadi di sana dia bersama orang yang saya percaya dengan pembantu yang ngantar dia sekolah. Rupanya dia terharu dalam kehidupan kekeluargaan yang ada. Dulu, dan puji dan syukur, banyak berkat yang diberikan oleh Dede kepada keluarga kami. Sehingga pada saat ibunya mengantar dia ke Jogja, ibunya dipercaya oleh institusi Universitas UPR untuk tugas belajar program S3 di UGM. Lulus, pulang. Kakaknya yang semula dari SMP, SMA, 2 kakaknya, semuanya masuk Universitas Gadjah Mada. Ada yang kedokteran dan hukum. Dengan predikat yang bagus. Nah, inilah yang kami syukuri selama ini dengan keberadaan Dede. Seandainya Dede, putra kami, mungkin lain ceritanya. Semula kami tidak punya rumah, di Jogja kami punya rumah. Lebih-lebih rumah itu juga bisa memanfaatkan, bisa menghasilkan uang. Nah, kami buat di sana adalah homestay Betang, di mana banyak anak kos dan menampung penginapan yang dari Kota Palangkaraya. Murah meriah. Nah, lika-liku dengan putra kami ini banyak dalam kehidupan sampai sekarang. Pernah saya sedikit cerita, karena dia punya kebutuhan khusus, dia ini kalau bertamu, dia pasti masuk ke kamar orang. Karena kita bertamu, kita orang pasti paham. Tapi ada satu mall di kota Jogja. Saya lepaskan tangan dia yang biasa saya pegang, dia langsung lari ke kasir. Nah, kasir ini mungkin salah persepsi, salah duga. Mungkin anak ini ya mungkin tidak baik lah, sehingga dia mengusir anak saya. Tapi caranya yang salah. Caranya yang salah, dia sambil melemparkan barang yang dipegangnya untuk mengusir. Saya melihat, saya menegur. Kasir ini juga tidak terima dengan teguran saya. Akhirnya ada perdebatan sampai datanglah manajer. Ya, kami saling memahami. Akhirnya, karena kesalahpahaman. Nah, mungkin inilah juga yang menjadi yang tidak diinginkan oleh ya orang-orang yang punya anak, putra-putrinya yang punya kebutuhan khusus. Berapa kali saya katakan, tidak ada kata terlambat. Jadi kalau memang ada keinginan, ada kemauan, jangan ditunggu. Carilah tempat terapi. Berilah korban waktu untuk putra-putri kita. Karena jangan kita hindarkan. Kalau sudah terlambat, katanya terlambat. Jadi makanya tidak ada kata terlambat. Demikian dulu konten saya untuk hari ini. Suatu saat akan kita sambung lagi sesi ke-6. Karena mungkin saya bersama istri saya yang lebih tahu mengenai putra kami, Dede.